Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai kita di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan haram ini kita senantiasa diberikan semangat dan istiqomah dalam meningkatkan ibadah kita. Terlebih bulan depan sudah Sya'ban, bulan depannya lagi Ramadan. Mudah-mudahan saat Ramadan tiba kita diberikan sehat walafiat, siap untuk menunaikan rangkaian ibadah dan kita bisa maksimal sempurna sehingga cita-cita mendapatkan ampunan dan surga dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah dibacarakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di surat Al-Isra ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musa, dan sungguh telah kami berikan Musa kepada Nabi Musa tis'a ayatin bayyinatin, 9 ayat-ayat yang jelas. Fas'al bani Israila, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, idja'ahum, ketika datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'aun, maka berkata kepadanya yakni Fir'aun, ini sesungguhnya aku la adzunnuka, benar-benar meyakinimu atau kami mendugamu ya Musa, wahai Musa, mashuron, menjadi orang yang tersihir. Nah, Bapak sekalian, kembali lagi di zamannya Nabi Musa diutus, itu zaman pada saat ilmu sihir ini sangat luar biasa, apa bahasanya, maju, manjur, dan sangat hebat. Makanya sampai Fir'aun pun memiliki pasukan-pasukan yang berkemampuan sihir yang luar biasa. Nah, disinilah Allah menunjukkan apa beda sihir dengan mukjizat. Ketika para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat, seolah-olah itu terlihat seperti sihir, seolah-olah. Tetapi antara sihir dengan mukjizat, kalau tidak dibedakan secara benar-benar jelas, maka kayak memang mukjizat itu hampir mirip seperti sihir. Makanya Fir'aun mengatakan, oh, Nabi Musa itu ahli dalam sihir. Maka diantaranya pembeda adalah satu, mukjizat atau pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kepada para nabi dan rasul mukjizat, kepada kita makna, kepada kita orang biasa itu pertolongan Allah, bukan mukjizat. Maka kalau saya jenengan ada orang sakit, kemudian tim medis sudah angkat tangan, kita tunggu nanti mukjizat, itu bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu nabi. Kalau kita orang biasa makna, pertolongan dari Allah. Nah, bedanya dengan sihir, kalau pertolongan dari Allah Ta'ala, mukjizat itu sekali terjadinya. Terjadinya itu cuma sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar cuma sekali, besoknya sudah tidak bisa. Dan besok-besok lagi tidak terjadi lagi. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah meninggal, ya terjadi itu. Dan tidak bisa diulang-ulang. Satu, terjadi sekali, tidak bisa diulang-ulang. Yang kedua, mukjizat dan pertolongan Allah Ta'ala itu tidak bisa dipelajari. Makanya Nabi Musa pada saat
ya, diserang dengan sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun dengan ular yang besar. Maka di surat Toha itu kan disebutkan Allah, "Wa tilka biyamini kayak Musa." Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Dia asoya. Ini tongkat saya wahai Allah. Atawakkau 'alaiha wa ahussu 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini untuk gembala, ya, untuk keperluan-keperluan namanya tongkat, bahasa kita gutik. Kadang untuk gembala, kadang untuk nyinggir, kadang untuk gitu. Sudah alki ya Musa, alki. Kalau gitu lemparkan. Tapi Musa tidak ngerti, kenapa kok disuruh ngelemparkan? Dong ini tongkat untuk gembala, untuk keperluan yang lain. Kenapa harus dilemparkan? Fa'idha hiya ayatun tas'a. Saat itu Nabi Musa juga terperanjat, terkejut, kok tiba-tiba jadi ular. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan kemudian, habis ini saya akan rubah tongkat ini menjadi ular. Sim, salah bim. Tidak bisa. Sama Hud hayya Musa. Setelah selesai tukang sihirnya Fir'aun kalah, disuruh ngambil lagi. Nah, Bapak sekalian, disuruh ngambil lagi, wujudnya masih ular. La takhaf sanu'iduha siratal ula. Kata Allah, nggak usah takut, ambil, akan aku rubah dalam bentuk semula menjadi tongkat. Nabi Musa takut, masih ular suruh pegang. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian menurut kacamata manusia kayak memang sihir. Memang kejadiannya itu saat itu bisa dilihat kasat mata dan mengalahkan kekuatan sihir. Makanya sampai la adunnuka ya Musa mashura. Aku meyakini wahai Musa bahwa engkau benar-benar orang yang tersihir atau orang yang bisa mengeluarkan kekuatan sihir itu. Qala, ia berkata, laqad alimta ma anzalaha ulai. Sungguh engkau telah mengetahui ma anzala, tidak menurunkan haulai mukjizat itu illa rabbus samawati wal ard, kecuali yang menurunkan dan menciptakan kemampuan itu dalam arti mukjizat itu adalah Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasannya Nabi Musa bahwa itu bukan kekuatanku, aku nggak ngerti apa yang terjadi, aku pun tidak mampu untuk mewujudkannya, tapi itu yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala basaira, sebagai tanda atau bukti yang sangat nyata. Artinya Bapak sekalian, kadang-kadang kita jumpai ada orang itu yang kemudian berkemampuan khusus, berkemampuan tertentu tapi tidak bisa diulang lagi. Ya itu namanya pertolongan. Satu contoh misalnya, saya jenengan pada saat ketakutan lari kencengnya lari itu tak terhitung, kan gitu. Tidak pakai sandal, tidak merasa sakit, ada tembok ya dilompati karena ketakutan. Coba besok pada saat biasa-biasa coba dilakukan lagi, bisa? Belum tentu, gak bisa pasti. Gak bisa. Nah itu yang kadang-kadang itu pertolongan, ya dicoba lagi nggak bisa. Nah itulah yang kemudian kadang-kadang kita menganggap bahwa itu adalah kemampuan yang berbeda keahlian atau apa namanya, punya kekuatan super misalnya. Enggak, kalau kekuatan super itu ya apa mau kekuatan super? Ya kan? Nabi Sulaiman berjalan di atas air, tidak kekuatan super. Nabi Sulaiman menaklukkan jin, tidak kekuatan super, itu atas izin Allah. Jin saja tidak ngerti kalau Nabi Sulaiman wafat. Jin itu tidak ngerti, orang mati itu tidak ngerti. Buktinya apa? Ditungguin Nabi Sulaiman ya terus bekerja, ya kan? Ternyata tahunya Nabi Sulaiman sudah wafat karena ambruk dan tongkatnya lapuk. Ambruk tongkatnya lapuk itu kan enggak sehari dua hari. Bahasanya begitu. Nah ini ya kemudian bahwa yang hanya tahu siapa dan kapanpun mendapati kematiannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inilah adunuka ya Fir'aun mathbura. Dibalas oleh Nabi Musa dengan perkataan, justru aku meyakini
bahwa sesungguhnya engkau wahai Fir'aun adalah orang yang akan binasa. Walaupun engkau sebelumnya mengaku dengan ana rabbukumul a'la wa ana ukhyi wa umi. Aku adalah Tuhan kalian yang mati. Ya, saking dikdayanya, kekuasaannya Fir'aun ngaku aku bisa segalanya. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Ternyata menghidupkan dan mematikan versinya Fir'aun dikasih dua contoh orang. Satu dipenggal kepalanya dikatakan dimatikan, yang satu dibiarkan dikatakan dihidupkan. Padahal kalau siasatnya Nabi Ibrahim kepada penguasa yang saat itu tidak mau diajak menyembah Allah Ta'ala, kalau engkau bisa menghidupkan yang mati, baru bisa dikatakan Tuhan. Yang mati hidupkan, jangan yang hidup dibiarkan hidup, yang hidup dibunuh. Itu namanya membunuh, bukan mematikan dan menghidupkan. Kalau yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, sebagaimana Nabi Ibrahim yang kemudian diperintah untuk memotong burung, kemudian dipisah di puncak bukit, kemudian dalam waktu sesaat dipanggil datang dalam keadaan bentuk yang sempurna serupa seperti sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan itu. Maka siapa saja kalau mengaku sebagai penguasa dan Tuhan, suruh membuktikan, suruh cari bukti, karyamu apa? Kan begitu saja. Kalau ada orang yang ngaku Tuhan atau mengeklaim bahwa seseorang atau sesuatu itu Tuhan, maka silakan buktikan karyamu apa. Kan betul. Kalau karyanya Allah, betul. Allah menerbitkan matahari dari barat, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Tolong dibalik. Gitu aja. Bahasanya begitu. Kadang-kadang ada orang yang saya bisa menerka masa depan. Coba terkait, kira-kira kemana? Tes Pak, tes. Kalau ada orang yang bisa menerka masa depan, tes kira-kira nanti ngarahnya kemana? Ayo coba tebak. Coba dia tebak. Nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian bahwa hanyalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Maka dinyatakan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa hai Fir'aun, aku justru yakin bahwa kau akan binasa, tidak akan kau berdiri di tahtamu itu selamanya. Fa'arada ay yastafizzahum, maka dia hendak ay yastafizzahum, mengusir mereka minal ardi, dari negeri Mesir. Fa'aghraqnahu, dan kami tenggelamkan dia, waman ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya, jami'an semuanya. Karena tidak punya dalih untuk menguatkan keyakinannya, ya emosi. Hati-hati, orang yang salah itu kalau tidak bisa mengungkapkan argumen, itu biasanya yang disodorkan itu adalah emosi. Kalau sudah emosi, kekuatan, bukan lagi akal tapi okol. Kalau sudah okol, nggak usah dilatih. Sama dengan ini, kalau begitu usir. Nah, usir Musa dengan teman-temannya dari negeri Mesir ini. Mesir ini negeri yang aku kuasai, kata kita. Ya, akhirnya dikejar. Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan. Ternyata Fir'aun yang mengaku kuat seperti itu ternyata tidak bisa renang. Bahasanya tenggelam. Coba seandainya Fir'aun itu pasukan khusus amfibi, amfibi itu bisa renang berapa kilo? 30 kilo kedalaman. Wah, ya kan? Artinya kalau Fir'aun bisa begitu kan gampang loh, ya kan? Dikasih air laut, ya gampang sekali. Ternyata itu Allah menghinakan seseorang yang mengaku memiliki segalanya saat hidupnya, dan sampai sekarang jasadnya Fir'aun dibikin utuh oleh Allah Ta'ala supaya kita menyadari bahwa ternyata hanya begitu saja. Dulu yang pernah mengaku menjadi penguasa bumi di saat dia berkuasa. Makanya
aku. Kata Allah Ta'ala, kami tenggelamkan mereka semuanya. Setelah Nabi Musa diselamatkan dengan satu mukjizat lagi, bahwa tongkatnya bisa memecah lautan yang sedalam itu, Laut Merah sedalam itu. Saya dengan apa yang mungkin, nggak usah ngomong nggak mungkin. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang yang beriman itu nggak usah pakai banyak bukti, yang penting kita yakin iman, percaya, jangan tidak percaya. Apa mungkin, apa terjadi. Sebagaimana kepada Nabi SAW, cerita seperti ini kan Nabi SAW tidak ada saat itu. Kan itu, wa ma kunta ladaihim. Dzalika min amba'il ghaib. Muhammad, ini adalah cerita ghaib. Nuhihi ilaika, yang aku wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim. Dan pada saat itu terjadi, engkau tidak ada di situ. Engkau pun tidak menyaksikannya. Engkau harus membenarkan. Bahasanya dzalika kitabul la raiba fihi. Apapun cerita yang ada di dalam Al-Quran tidak pernah ada keraguan sama sekali. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil, dan kami berkata setelah itu semua kejadian kepada Bani Israel, uskunul ardo, berdiamlah, bertempat tinggal di bumi. Fa idza jaa waqtul akhirah ji'na bikum lafifa. Pada saat janji akhirat itu kemudian tiba, kami kumpulkan kalian secara bercampur semuanya. Bercampur semuanya. Dalam arti bercampur di sini, satu, ya dikumpulkan semua, nanti ditimbang. Mayakmal mithqala dzarratin khairan yara, mayakmal mithqala dzarratin syarran yara. Ditimbang, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi tidak kemudian tidak dibangkitkan sebagian, enggak, dikumpulkan semuanya, dikumpulkan bercampur kok. Tapi saat itu kemudian ashabul yamin, wa ashabul yamin, wa ashabus shimal, dan ashabul maimanah, ashabul mas'amah. Jadi golongan kanan itu, golongan kanan kumpul sendiri, golongan kiri kumpul sendiri. Bahkan nanti mendekati akhir zaman, Nabi SAW pernah bersabda, akan dikeluarkan orang-orang munafik dari kumpulan orang-orang iman, akan dikeluarkan orang-orang iman yang masih terdapat di kumpulan orang-orang munafik. Mereka akan dipisahkan. Bahasanya begitu. Makanya ini yang menjadi tanda bahwa munafik itu bukan orang kafir, tapi orang yang kadang-kadang bersama orang kafir, yang kadang-kadang juga bersama orang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau bersama, naudzubillah, orang-orang baik, dia ngomong baik, bersama orang-orang buruk, sebenarnya saya dengan orang baik itu ya biar diterima lah, sajane aku ya podo sampai podo elek ya, gitu. Jangan kita salah pilih dalam bergaul, karena Nabi SAW alaihi menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, dinul mar'i ala khalilihi fal yandur biman yukhalil. Kualitas kondisi iman agama seseorang itu bergantung dengan siapa ia bergaul. Maka kalau lihat orang itu seperti apa, lihat teman bergaulnya, lihat dengan siapa ia bersama, sudah bisa ditentukan seperti apa orang itu keadaannya. Wa bil haqqi, dan dengan kebenaran, anzalnahu, kami menurunkannya, wa bil haqqi nazala, dan dengan kebenaran dia turun. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan juga menjadi pembawa kabar peringatan. Jadi pada saat Nabi SAW memberikan kabar gembira, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Jadi iman tidak cukup diakui, iman tidak cukup hanya ditetapkan, tetapi perlu dibuktikan. Bukti iman banyak. Salah satu diantaranya hablum minallah ada, hablum minanas ada. Hablum minanasnya salah satu contohnya adalah kalau orang tidak bisa mensikapi orang lain sama dengan bersikap kepada dirinya sendiri, maka tidak disebut beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Orang itu tidak bisa dikatakan sempurna iman, tidak dinyatakan beriman apabila sikapnya kepada orang lain tidak sama sebagaimana dia mensikapi dirinya sendiri. Kalau tidak mau disusahin ya jangan nyusahkan orang. Kalau tidak mau dipersulit ya jangan mempersulit orang. Kalau tidak mau diganggu ya jangan ganggu orang. Bahasanya begitu. Bahkan kalau pengen membuktikan iman, ucapannya itu harus benar. Ucapannya jangan kotor, ucapannya jangan jorok, ucapannya jangan bohong, ucapannya jangan dusta. Sekali dusta imannya kurang, sekali kotor bukti bahwa imannya tidak sempurna. Tidak mungkin orang iman itu menginstruksi imannya itu kepada lisan untuk ngomong jorok, tidak mungkin. Tidak mungkin. Wong di surga saja la yasma'una fiha lahwan wala kidama. Di surga itu tidak terdengar ucapan sia-sia, apalagi ucapan dusta. Sia-sia, omongan-omongan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedah, tidak ada. Di surga tidak didengar. Berarti ahli surga tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Nah, kalau kemudian kita masih mengucapkan kata-kata itu, berarti masih belum terbiasa melakukan amalan ahli. Maka ini yang kemudian kita segera mintakan kepada Allah Ta'ala. Wa nadhiran, termasuk kabar peringatan. Hati-hati, Nabi SAW mengingatkan bahwa besok itu kita itu akan tidak bisa ditolong oleh yang kita banggakan hari ini. Apa? Berupa harta, berupa anak, berupa keluarga. Yang kita bisa banggakan itu adalah amal soleh. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, disebutkan oleh Allah di surat Kahfi. Harta anak itu perhiasan dunia, tapi wal baqiyatus sholihat, baqiyah, amal perbuatan yang menjadi bekas. Bekas itu ketinggalan. Saya dengar misalnya majelis ilmu pengajian malam hari ini, setelah isya kan selesai pulang, ya, bahasa kasat mata kita tidak berbekas. Tapi tidak menurut Allah, tempat-tempat yang kita jadikan duduk untuk bermajelis ilmu itu nanti berbekas. Dan bumi pun akan bercerita yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Makanya ngaji ya jangan di sini saja, ya kan? Sekali-kali ngaji di tempat yang jauh. Di mana? Ngaji yang jauh di mana? Mau diundang ngaji di Batu? Ngaji apa jalan-jalan? Oh, jalan-jalan. Ngaji. Diundang Bapak Ibu ngaji di Batu, habis ngaji? Lo jalan-jalan? Nggak ada jalan-jalannya. Ngaji, saya ngomong ngaji kok. Nah, jalan-jalan nggak usah. Ngaji tok. Habis ngaji di Batu, habis ngaji pulang. Apa kata orang? Kejauhan, kurang gawean. Macam-macam. Padahal masalah katorikon yang tamu sufi ilman, ya, hari ini ngaji itu di live kan, ya, yang nggak sempat ke masjid enak dengarkan di rumah, tapi yang datang itu lebih utama. Biar di live kan, tapi saya katakan yang datang berjalan menuju masjid-masjid itu yang dapat faedahnya. Sahallallahu lahu thariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kira-kira kalau di perumahan ini hanya ke masjid ini, kalau kira-kira semakin jauh masjidnya, tempat pengajiannya, semakin banyak pahalanya apa semakin sedikit? Mau ngaji di Batu? Enggak sekarang, tadi mau, karena nggak boleh jalan-jalan, sekarang enggak, kejauhan gitu. Ini, saya jangan coba bayangkan, Imam Bukhari dari Uni Soviet, dari Rusia, datang ke Madinah, pakai onta, nyari 3 hadis. Cari 3 hadis, sini sampai Madinah 10 jam, capek. Itu saja orang kadang-kadang susah. Dari Bukhari 3 hadis dicari oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Makanya saya penjenar perlu kekuatan ini. Makanya besok, ya, ketika Ramadan tiba, berapa lama kita di masjid, berapa lembar Al-Quran yang kita bisa, berapa rupiah yang kita kerahkan, berapa langkah ke masjid bolak-balik, berapa yang kita tolong, berapa batu kerikil yang kita sisihkan dari jalan-jalan yang lain. Kita agendakan masing-masing supaya kita tidak terlewat begitu saja, karena Ramadan tahun ini akan lebih cepat berjalannya dari Ramadan tahun lalu, dan ini semakin hari semakin. Kemarin kayak tahun baru, sekarang tanggal Januari, sekarang tanggal baru saja kemarin tahun baru, wis cepat sekali. Jangan-jangan Ramadan baru tiba, tiba-tiba kita terbelalak, sudah 15 hari.
Kalau 15 hari harusnya berapa juz? Minim 15 juz, ternyata masih dapat berapa juz? Kemana? Ngapain? Alhamdulillah. Nah inilah yang kemudian bahasa kita ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ada kabar gembira dan juga ada kabar peringatan. Wa Qur'anan dan Al-Quran faroknahu litakro'ahu, kami pisah-pisahkan untuk kalian baca ala nasi atas manusia, ala muktin secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan secara bertahap. Makanya ada nuzulul Quran itu mulai 17 Ramadan dari Baitul Izzah langit dunia melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Diawali dengan surat Al-Alaq. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar itu dari langit Lauh Mahfuz ketujuh turun secara menyeluruh itu saat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, secara menyeluruh langsung ke langit dunia Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur mulai dari Mekah selama 13 tahun dan di periode Madinah selama 10 tahun, 23 tahun, 30 juz Al-Quran lengkap sebagaimana yang ditetapkan Allah juga di Lauh Mahfuz. Kul, katakanlah Muhammad, aminu bihi aula tu'minu. Katakan kepada manusia, kepada Al-Quran kau boleh beriman dan kau boleh tidak beriman. Ini tidak enak. Tidak enak. Sama dengan kepada para anak yang masih punya orang tua. Sesungguhnya orang tuamu itu adalah pintu surga yang terindah. Sesungguhnya orang tuamu itu adalah kunci surga yang paling tengah. Kalau mau ambil silakan, kalau mau diletakkan silakan. Itu kan tidak enak. Kunci surga kok diletakkan. Harusnya ambil, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Ini kok diletakkan. Sama dengan ini. Berimanlah kepada Al-Quran boleh, dan iman juga boleh. Maksudnya boleh apa? Terserah. Tapi yang tidak beriman jangan nanti meminta keselamatan. Bahasanya begitu. Innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu min qabli, dari sebelumnya, idza yutla alaihim, pada saat mereka dibacakan atas mereka ayat-ayat itu, yakhirru lil adqani sujjadan. Ini ada ayat sajadah. Maka pada saat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, wajah mereka langsung menyungkur dan sujud. Makanya ketika dibacakan ayat yang ada ayat sajadahnya, maka saat selama bacaan, baik bacaan mau tadarus mau sholat, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar, langsung sujud. Saya jenengan kalau begitu ikut sujud saja, jangan kemudian ini sholat model apa lagi? Subhanallah, jangan begitu. Jangan malah di subhanallah. Cuman kadang-kadang kalau ayatnya tengah-tengah, sampaikan Bapak Ibu di rakaat kedua sholat subuh nanti saya bacakan ayat sajadah. Jadi pada saat Allahu Akbar di tengah-tengah bacaan langsung kita sujud, habis sujud berdiri lagi lanjut. Itu harus dikonfirmasi supaya makmumnya siap bahwa itu bukan kekeliruan. Karena pernah Nabi begitu keliru di subhanallah, ya memang tidak tahu dan sama-sama tidak ngerti. Wa yaquluna subhana rabbina, dan mereka mengatakan maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maqula, adalah sesungguhnya janji Allah itu pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqani yabquna, dan mereka menyungkurkan wajah mereka seraya menangis atau sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka semakin sujud dan menangis semakin tambah khusyuk. Makanya sholat dengan menangis itu boleh. Sholat dengan menangis itu boleh. Makanya saya pada kitab itu judulnya Lautan Air Mata atau Bahrud Dumu.
Bahrud dumu, lautan air mata. Ada kisah yang sahabat itu setiap 2 rakaat ganti baju. Setiap sholat 2 rakaat itu ganti baju. Bukan basah karena berkeringat, tapi basah dengan air mata. Saya tidak bisa bayangkan sholat 2 rakaat, air mata membasahi baju. Apa yang ditangiskan? Kalau tidak, keadaan kondisi nanti di akhirat yang sangat mengerikan. Makanya jangan menangis karena dunia, kan? Menangis baru takbir Allah Akbar sudah nangis. Kenapa? Motornya hilang. Motor hilang itu masih ada gantinya. Yang baru kan masih ada kan? Di dealer banyak kan? Coba kalau sholat witir hilang, ada gantinya. Hari ini tidak witir, ada gantinya. Harusnya lebih nangis. Seandainya ada orang nangis dari pagi sampai sore, nangis menderu-deru, orang tanya, kenapa Pak kok nangis sampai sebegitunya? Saya kehilangan sholat witir. Apa kata dia? Wong gak witir nangis koyo kehilangan gunung. Justru witir itu lebih mahal dari kendaraan yang termahal. Dari kendaraan yang termahal itu masih mahalan sholat witir. Makanya saya jangan kalau tidak diberikan sholat witir berarti kita sedang rugi yang sejelas-jelasnya. Qul Allah awidur rahman, katakanlah serulah kepada Allah dan atau serulah kepada Allah yang Maha Pengasih. Ayyam matad'u falahu asmaul husna. Mana saja yang kalian seru, maka Allah itu memiliki asmaul husna. Boleh berdoa dengan ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Jabbar, ya Mutakabbir, boleh, diperintahkan juga begitu. Wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha, dan jangan engkau mengeraskan bacaan sholat dan jangan merendahkannya dengan serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Baca sholat itu ya jangan terlampau keras dan juga jangan terlampau tidak dengar. Ininya begini-begini tapi tidak dengar. Minimal berdesis bisik-bisik yang didengar oleh telinganya sendiri. Tapi jangan keras-keras jadi makmum. Iya karena betul sampai kanan kirinya terganggu. Biasa saja. Ini kita sama-sama sholat duhur, sama-sama dibaca sir itu pelan, yang terdengar telinganya, jangan ganggu yang lain. Wabtaghi baina dzalika sabila, jangan terlalu keras, jangan terlalu tidak terdengar, tapi yang tengah-tengah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak menjadikan baginya anak, walam yakun lahu syarik, dan tidak memiliki sekutu fil mulki dalam kerajaannya, walam yakun lahu, dan Allah pun tidak memiliki waliyun penolong minal dzulli, dari kehinaan, wa kabbirhu, oleh karena itu agungkanlah Allah takbira, dengan seagung-agungnya. Maka pada saat kita sholat diperintahkan untuk takbir Allahu Akbar. Pada saat kita adzan pertama kali dikumandangkan Allahu Akbar. Hadirin sekalian, insyaallah sampai di akhir surah Isra. Berikutnya kita lanjut pada pertemuan selanjutnya di surah Al-Kahfi. Dari sini ada yang sampaikan? Jadi ayat sujud tadi itu kalau kau lupa tidak dosa walaupun dalam sholat, karena hukumnya sujud tilawah itu sunnah, sama dengan sujud sahwi itu lupa gerakan. Kok lupa gerakan? Ya lupa sujud sahwi ya sudah. Tapi kalau sengaja menyengaja salah dan menyengaja tidak sujud sahwi itu dosa, karena itu menyalahi syariat. Jadi saya baca kok udah pakai sujud sahwi, baca Quran kok udah pakai sujud tilawah, ya tidak apa-apa. Tapi ketika sujud tilawah itu perintah,
Bahasanya begitu. Karena di Quran tidak banyak yang mengandung ayat-ayat sajadah. Kalau 109 surat Al-Isra ini masuk dalam ayat-ayat sajadah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang terbaik dan amal yang diterima, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, istiqomah, dan mudah-mudahan kelak Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan akhir hidup yang husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.